Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan perangkat pembelajaran metode 4D menurut Tiaga Rajan. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Dewi Oktaviani dengan NIM 21231008, dan rekan saya Nurul Afiza dengan NIM 21231021. Saya Rani Mahardika, NIM 21231025. Cynthia Ramadhani dengan NIM 21231005. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan perangkat model 4D menurut buku Tiaga Rajan. Pertama-tama kita perkenalan dulu nih dengan definisi dari penelitian dan pengembangan yang lebih familiar disebut dengan R&D alias Research and Development. R&D ini adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, tetapi bisa juga dalam bentuk perangkat lunak atau software. Model pengembangan 4D ini terdiri atas 4 tahap. Tahap tersebut adalah tahap yang pertama ada define, design, yang kedua yang ketiga ada develop, yang terakhir ada disseminate. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bakal menjadi pendefinisian, perencanaan, pengembangan, penyebaran, atau disingkat dengan 4P, atau dalam bahasa Inggrisnya 4D, 4D. Nah, lalu apakah benar langkah-langkah yang sesungguhnya ada 4 tahap? Yuk baca atau simak video lebih lengkapnya lagi di YouTube ini. Nah, di sini kita akan membahas 5 langkah dalam tahap yang pertama, yaitu tahap pendefinisian atau tahap define. Dimana tahap yang pertama atau langkah yang pertama yaitu front end analysis, analisis awal akhir. Dimana di sini kita harus menganalisis kapan materi pembelajaran diperlukan. Nah, materi pembelajaran ini diperlukan ketika kinerja guru berada di bawah tingkat kriteria yang ditentukan. Jika guru sudah dapat melakukan pekerjaan yang diberikan dengan baik, maka kegiatan ini tidak diperlukan lagi. Yang kedua yaitu menumbuhkan materi instruksional. Banyaknya kemajuan yang terjadi dalam bidang pendidikan, baik dalam teknik alternatif untuk mencapai materi pelatihan yang berguna sangat diperlukan. Banyak referensi standar jika digunakan secara kreatif, maka akan menjadi sumber informasi yang baik mengenai pengembangan baru. Nah, yang ketiga yaitu penilaian materi instruksional. Ketika kita telah menentukan materi tadi sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik kita tadi, kita tinjau kembali kualitas dan kesesuaiannya. Selanjutnya, model ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi model atau elemen-elemen penting dari materi tersebut. Yang keempat yaitu kita membuat keputusan akhir, apakah kita ambil atau tidak. Nah, berdasarkan penilaian terhadap materi yang telah kita cari atau telah kita periksa tersebut, kita dapat mengambil salah satu kebutuhan berikut. Yang pertama, kita mengadopsi jika materi instruksional tidak memenuhi tujuan atau memenuhi tujuan. Yang kedua, mengadaptasi jika materi instruksional tersebut dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, tahap yang kedua yaitu learner analysis atau analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah tahap awal pengembangan pelajaran di mana karakteristik siswa adalah target. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita harus mengetahui siapa pembelajarannya. Materi yang dirancang khusus untuk suatu guru tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan guru lainnya. Keefektifan guru harus didefinisikan, baik secara luas maupun materi tersebut harus bersifat umum. Adapun hal-hal yang dianalisis dalam kita harus mengetahui siapa pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi mata pelajaran. Apa tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan saat ini di bidang mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah sikap, di mana di sini kita harus mengetahui bagaimana sikap umum peserta pelatihan terhadap isi instruksional tersebut. Nah, yang ketiga ada bahasa. Apakah tingkat bahasa peserta pelatihannya, berapa banyak terminologi khusus dalam kosakata yang mereka pakai. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan alat. Apakah peserta didik memiliki kekurangan sensorik, persepsi yang membutuhkan perhatian khusus. Langkah yang selanjutnya yaitu bagaimana melakukan analisis pembelajaran.
Sebagai guru, kita harus memiliki banyak pengalaman dengan siswa. Penggunaan daftar periksa yang sistematis akan mampu membantu kita untuk mengingat dan membuat daftar berbagai karakteristik pelajar yang relevan. Intinya di sini kita mengingat siapa saja peserta didik kita nantinya. Nah, yang kedua kita melakukan wawancara dan pelatihan guru lainnya. Selanjutnya itu contoh analisis pembelajaran. Di sini contoh analisis pembelajaran dapat kita terapkan atau kita ambil salah satu contoh yaitu penerapan teknik analisis pembelajaran. Nah, langkah yang selanjutnya adalah analisis tugas atau task analysis, di mana pengidentifikasian keterampilan utama yang akan diperoleh oleh guru pelatih. Pelatihan dan menganalisisnya menjadi seperangkat keahlian yang diperlukan dan memadai. Analisis tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dipelajari peneliti untuk kemudian menganalisanya ke dalam kumpulan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Langkah yang selanjutnya yaitu konsep analisis atau analisis konsep. Tujuan dari konsep analisis ini adalah menggambarkan proses analisis konsep dan mengaitkannya dengan langkah-langkah lainnya dalam proses pengembangan pembelajaran. Analisis konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga mengusung langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Adapun langkah-langkah dalam konsep analisis ini, yang pertama sifat konsep dalam pendidikan peserta didik. Yang kedua bagaimana melakukan analisis konsep. Nah, yang terakhir yaitu specific instructional objective atau langkah spesifikasi tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep atau konsep analisis dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tahap perancangan atau desain. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang materi pembelajaran. Tahapan ini dapat dimulai setelah tahap define telah dilakukan. Nah, untuk pemilihan media dan format materi dari produksi versi awal merupakan aspek utama dari tahap desain ini. Adapun langkah-langkah tahap perancangannya ada 4, yaitu constructing criterion reference test atau penyusunan standar test. Yang kedua ada media selection, pemilihan media. Yang ketiga ada format selection, pemilihan format. Dan yang terakhir ada initial design atau rancangan awal. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang constructing criterion reference test atau penyusunan standar test. Nah, pada tahap ini, langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisis spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik. Nah, dari hal ini disusunlah kisi-kisi tes hasil belajar. Tes ini disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan penskor dan kunci jawaban soal. Tahap yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media. Nah, istilah media menunjukkan segala cara untuk mentransmisikan informasi. Penggunaan istilah ini saat ini mencakup konten atau perangkat lunak dan bahan serta peralatan atau perangkat kerasnya. Nah, tidak semua media memiliki kegunaan yang sama dalam persiapan materi pembelajaran. Namun, ada beberapa media yang memiliki banyak manfaat. Contohnya yaitu ada rekaman audio, media cetak, media model, ada media objek nyata, strip film, ada media slide, gambar bergerak, rekaman video, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan format. Nah, istilah dari format instruksional ini mengacu pada kombinasi media, strategi pengajaran, dan teknik pemanfaatan. Nah, selanjutnya itu bahan protokol. Nah, protokol didefinisikan secara sempit sebagai catatan yang tidak diedit dari perilaku yang telah dilatih. Nah, protokol saat ini biasanya adalah kutipan yang diedit atau produksi skrip pada kaset audio atau video ataupun film. Nah, tujuan dari sebuah protokol adalah untuk menyediakan database mentah untuk mencontohkan konsep teoritis. Namun, protokol bukanlah pengembaraan perilaku model tersebut. Selanjutnya itu resource management format. Nah, format pengelolaan sumber daya secara sistematis menyusun penggunaan materi pelatihan guru yang ada, seperti dalam pengembangan bahan ajar lainnya. Pelatih mulai dengan mendefinisikan persyaratan instruksional. Selanjutnya yaitu mastery learning format. Mastery learning format ialah evaluasi formatif melalui pengujian berulang. Dalam format ini, peserta pelatihan menjalankan prosedur. Yang pertama, belajar dari berbagai bahan ajar. Yang kedua, mengambil tes referensi kriteria. Yang ketiga, memperoleh umpan balik. Yang keempat, mempelajari kembali bahan ajar. Dan kelima, mengambil tes yang sama. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk desain instruksi yaitu yang pertama, pemrograman tambahan. Pemrograman tambahan memberikan banyak keuntungan dari instruksi yang diprogramkan, tetapi membutuhkan waktu pengembangan yang lebih sedikit. Pedoman untuk desain pemrograman tambahan ini yang pertama, menganalisis isi bab atau handout dan mengidentifikasi poin-poin penting. Yang kedua, tulis rangkaian item tes pilihan ganda atau benar salah. Yang ketiga, pilih perangkat penilaian alternatif. Yang keempat, yaitu menyusun alternatif. Dan kelima, siapkan satu set instruksi tentang penggunaan program tambahan.
Yang kedua itu pengujian berulang. Format ini merupakan kombinasi dari pemrograman tambahan dan format daftar sumber daya berbasis tujuan. Yang ketiga ada sistem pembelajaran yang dipersonalisasi. Selanjutnya, di langkah ini terbagi menjadi dua, itu menyusun strategi untuk menjalankan sistem, dan yang kedua tulis manual peserta dari pelatihan guru. Selanjutnya adalah format cetak instruksional mandiri, yaitu format perbedaan utama ini. Format tersebut ialah jumlah kendali yang diberikan atas perilaku belajar peserta pelatihan. Format pertama ialah buku teks tradisional yang terus menjadi salah satu format pengajaran yang paling efektif dan fleksibel. Yang kedua adalah pemetaan. Pemetaan internasional ini masih berkembang sebagai teknik untuk organisasi informasi internasional yang efisien untuk pembelajaran awal dan referensi cepat. Dan yang ketiga adalah instruksi terprogram, yaitu membutuhkan keterlibatan aktif dari guru yang dilatih dan mengendalikan urutan metode yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu ke format multimedia instruksional mandiri. Modul auditorial menggunakan audio yang memandu interaksi peserta pelatihan dengan bahan ajar. Modul multimedia menyajikan instruksi baik melalui visual maupun audio. Selanjutnya yaitu ada modul multimedia. Modul multimedia menggunakan visual yang diproyeksikan. Meskipun perangkat ini sangat berguna untuk cara pembelajaran, setiap kombinasi proyektor bisa dapat digunakan melalui pedoman perancangan model multimedia seperti tujuan internasionalnya, yaitu pilihan multimedia ini sangat cocok untuk setiap unit pengerjaan berdasarkan tujuan ini dalam analisis pembelajaran. Selanjutnya yaitu format pembelajaran kelompok kecil. Format ini dirancang oleh kelompok kecil, yaitu mereka bergantungan pada anggota-anggota kelompok yang merupakan salah satu tahapnya. Yang pertama adalah roleplay. Roleplay ialah teknik efektif untuk melibatkan peserta pelatihan guru secara aktif dalam interaksi yang berbeda. Yang kedua adalah permainan instruksional. Selanjutnya adalah format berbasis komputer, terbagi menjadi yang pertama, pendidikan remedial berbantuan komputer atau CAR. Yang kedua, pengujian berulang yang dikelola oleh komputer atau CART. Dan yang ketiga, sistem pelatihan guru berbantuan komputer CART. Selanjutnya itu kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu tahap develop atau tahap pengembangan. Nah, langkah ini merupakan langkah nyata sebagai realisasi atas solusi dari permasalahan yang ada. Pada tahap pengembangan ini juga merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Nah, di sini ada dua tahap yang harus dilalui pada tahap ini. Yang pertama ada expert appraisal atau penilaian ahli, dan yang kedua itu ada developmental testing atau uji coba pengembangan. Tujuan dari tahap ini secara singkat yaitu untuk menghasilkan produk yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli. Penelitian pengembangan selalu ditekankan pada adanya proses revisi berulang kali sampai didapatkan hasil yang mendekati sempurna. Nah, instrumen yang diperlukan di fase ini antara lain yang pertama itu ada lembar validasi untuk para ahli atau expert judgment. Nah, di sini para ahli ini berupa bisa ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada angka respon, yaitu untuk guru dan siswa. Dan yang ketiga itu ada lembar tes. Nah, analisisnya di sini itu disesuaikan dengan instrumen yang akan kita gunakan. Bisa berupa analisis deskriptif atau pengubahan skor dari kuantitatif menjadi kualitatif atau juga sebaliknya. Yang pertama itu pada bagian expert appraisal atau penelitian ahli. Nah, sudah jelas bahwa produk yang kita kembangkan di sini harus mendapat validasi dari para expert judgment. Nah, untuk validasi instrumen cukup konsultasikan kepada dosen pembimbing. Nah, ahli-ahli yang akan kita mintai kesediaannya ini tidak cuma dosen, bisa guru, bisa laporan, bisa staf lain, asalkan tetap memenuhi kualifikasi sebagai seorang ahli. Contohnya yaitu misalnya untuk memvalidasi produk yang berupa modul pembelajaran ditinjau dari segi tata bahasa. Nah, kita perlu seorang ahli bahasa. Nah, ahli bahasa di sini bisa seorang dosen yang menggeluti dunia linguistik atau seorang guru pengampu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada uji coba pengembangan atau developmental testing. Nah, maksudnya di sini yaitu dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang sudah kita susun. Nah, uji coba dan revisi ini dilakukan secara berulang untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan juga konsisten. Pada uji coba pengembangan ini ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada uji coba terbatas atau uji coba dalam skala kecil. Nah, setelah dilakukannya uji coba ini, kita harus merevisi terlebih dahulu sebelum masuk kepada langkah yang kedua, yaitu uji coba luas atau uji coba dalam skala besar. Masuk pada model yang keempat, yaitu disseminate atau penyebaran. Nah, pada tahap ini kita bisa menyebarkan hasil produk ke sekolah lain atau ke guru yang lain dalam skala yang besar. Dan setelah mendapatkan hasilnya, tentunya akan ada saran, masukan, kritik, dan sebagainya. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk merevisi hasil produk yang terakhir. Jadi, produk akhirnya itu benar-benar produk yang sudah sangat sempurna karena telah melalui berbagai macam tes dan juga revisi. Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Nah, di sini ada 3 tahapan yang harus kita penuhi pada tahap disseminate ini. Yang pertama yaitu ada validation testing atau pengujian validasi. Yang kedua yaitu ada packaging atau tahap pengemasan. Dan yang ketiga yaitu ada diffusion and adoption atau difusi dan juga adopsi.
kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu validation testing atau pengujian validasi. Intinya di sini yaitu kita harus menyebarkan produk yang kita buat ini ke skala yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tahap kedua dan juga tahap ketiga, yaitu final packaging, diffusion, and adoption. Nah, ini lagi mengarah ke kerjasama antara peneliti dengan distributor atau lainnya, berhubungan dengan tampilan visi produk dan kelanjutan produksi produk yang sudah kita kembangkan. Nah, itulah penjelasan mengenai sintak dan juga subsintak dari model pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kelebihan dan juga kekurangan dari perangkat pembelajaran model 4D ini. Kelebihan dari model 4D ini yang pertama yaitu memudahkan peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Contohnya yaitu langkah menganalisis tugas dan analisis konsep, dapat membantu untuk menentukan PPK atau pedagogical knowledge. Yang kedua yaitu pada tahap ketiga atau pada tahap develop, peneliti dengan leluasa melakukan uji coba dan revisi berkali-kali sampai diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal. Yang ketiga itu kegiatan utama pendidikan di Indonesia berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, dalam penyusunan perangkat terlebih dahulu harus dilakukan analisis kurikulum. Pada model ini, analisis kurikulum dapat dilakukan pada langkah analisis awal dan juga akhir. Nah, yang kelebihan yang keempat yaitu pada model 4D ini tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapannya itu tidak terlalu kompleks. Selanjutnya itu kelemahan dari model 4D ini. Yang pertama yaitu pada analisis tugas yang terjadi dengan analisis konsep dan tidak ditentukan analisis manakah yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pada model 4D ini hanya sampai tahapan penyebaran saja dan tidak ada evaluasi. Nah, di mana evaluasi yang dimaksud di sini yaitu mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Uji kualitas produk ini dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk. Nah, dari penjelasan yang telah kami jelaskan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa model 4D ini terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu define, design, develop, dan juga disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4D. Nah, rancangan pengembangan model 4D ini mudah dipahami dan juga diterapkan di dalam penelitian. Hal itu dikarenakan rancangan 4D ini mudah dimengerti dalam penelitian. Nah, itulah penjelasan dari kami kelompok 3, yaitu tentang model pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Nah, di sini kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.